Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PPNI Jakut Official. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara registrasi online menjadi anggota PPNI. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar PPNI Jakarta Utara semakin berkembang dan kami PPNI Jakarta Utara semakin semangat lagi untuk membuat video-video tutorial berikutnya. Baik, langsung saja. Pertama-tama teman-teman buka browser teman-teman. Lalu ketikkan ppni-ina.org. Setelah itu pilih website yang ini, diklik. Nah, setelah muncul website PPNI, untuk registrasi menjadi anggota baru PPNI bagi teman-teman yang belum mendaftar, teman-teman bisa pilih menu registrasi. Klik. Nah, sebelum mendaftar teman-teman bisa membaca dulu untuk anggaran dasar rumah tangga PPNI dan kode etik peraturan organisasi PPNI. Setelah teman-teman membaca semua anggaran dasar rumah tangga dan kode etik, teman-teman bisa langsung pilih perawat dalam negeri. Klik. Nah, setelah muncul formulir pengisiannya, teman-teman di sini dibaca dulu. Isilah formulir di bawah ini dengan data Anda yang sebenarnya. Kotak isian dengan tanda bintang wajib diisi. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Jadi, jika teman-teman ingin mengisi ini, diperhatikan yang wajib bertanda bintang, yang bertanda bintang ini seperti ini, itu wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Nah, di sini isi nama lengkap. Nama lengkap diisi tanpa gelar. Setelah itu isi nomor KTP. Lalu tempat lahir. Setelah itu pilih tanggal lahir. Bisa dipilih tanggal lahir. Lalu pilih bulan. Bulan lahir. Setelah itu pilih tahun lahir. Setelah itu pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Pilih agama. Setelah itu pilih status perkawinan. Lalu isi gelar depan dan gelar belakang. Nah, di sini apabila teman-teman bingung untuk mengisi gelar depan dan gelar belakang, teman-teman bisa kosongkan. Nanti bisa diisi kembali gelar depan atau gelar belakang bila teman-teman ingin menambahkan gelar depan atau gelar belakang. Bila nomor NIRA sudah terbit, itu bisa direvisi, bisa diganti, bisa diisi gelarnya untuk gelarnya. Nah, setelah isi ini, teman-teman isi alamat tinggal sesuai KTP. Nah, di sini diisi alamat tempat tinggal sesuai KTP. Lalu pilih provinsi, misalkan tempat tinggalnya di Jakarta, pilih provinsi DKI Jakarta. Kota, misalkan tinggal di Jakarta Utara, pilih kota Jakarta Utara. Kecamatan, contoh misalkan Cilincing. Kelurahan di Cilincing, misalkan ini contoh ya. Kode pos, masukkan kode pos. Lalu masukkan nomor telepon. Untuk kode pos dan nomor telepon ini bisa dikosongkan karena tidak ada tanda bintang. Nah, untuk nomor handphone, mobil phone ini itu wajib diisi karena bertanda bintang. Jadi ini wajib diisi nomor handphone yang aktif. Nah, setelah mengisi ini, teman-teman mengisi keterangan keanggotaan. Nah, keterangan keanggotaan ini yang nanti NIRA kita terdaftar di keanggotaan mana. Nah,
ini dia di menu ini teman-teman harus isi. Contoh misalkan teman-teman bekerja di wilayah di wilayah Jakarta Utara, misalkan bekerja di Rumah Sakit RSUD Koja. Teman-teman di sini diisi sesuai dengan wilayah sesuai tempat kerja. Contoh misalkan ijazah D3, di sini pilih vokasi. Kalau ijazahnya S1 nurse atau S2, pilih yang profesi. Di sini saya contohkan misalkan ijazahnya D3, berarti pilih yang vokasi. Anggota provinsi. Nah, di sini misalkan teman-teman bekerja di Rumah Sakit RSUD Koja Jakarta Utara dan teman-teman ingin menjadi keanggotaan PPNI Jakarta Utara, berarti di sini pilih provinsinya DKI Jakarta. Kotanya Jakarta Utara. Komisariatnya pilih RSUD Koja. Karena teman-teman contoh misalkan di sini bekerjanya di RSUD Koja. Atau misalkan bekerjanya di Puskesmas Tanjung Priok, di sini tinggal pilih Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok. Atau yang lainnya sesuai dengan wilayah tempat kerja yang ada di sini. Tinggal dipilih. Nah, misalkan ada teman-teman yang bekerjanya di klinik seputaran wilayah Jakarta Utara kliniknya, tapi nama kliniknya tidak ada di sini. Teman-teman bisa pilih yang DPK PPNI Klinik Perusahaan ini. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di klinik seputaran wilayah Jakarta PPNI Jakarta Utara, tapi nama kliniknya tidak ada, teman-teman pilih yang klinik perusahaan. Nah, di sini saya pilih contoh RSUD Koja ya, bekerja di RSUD Koja. Nah, setelah itu pilih pendidikan keperawatan terakhir. Di sini diisi universitas atau nama kampusnya. Setelah itu pilih jenjang. Nah, karena di sini tadi diisi ijazah D3, jadi di sini pilih jenjangnya D3. Peminatan jika ada. Ini juga bisa dikosongkan kalau teman-teman bingung. Tahun masuk. Nah, ini tahun kuliahnya, diisi bulannya bulan apa, tahun masuknya. Nah, ini pilih tahun masuknya tahun berapa. Setelah itu isi tahun lulus, bulannya bulan berapa lulusnya, dan tahun lulus tahun berapa, ini diisi. Lalu nomor ijazah, diisi nomor ijazah yang sesuai yang ada di ijazah. Setelah itu upload ijazah. Nah, untuk upload file ijazah ini, jenis file yang bisa diupload adalah JPEG, GIF, atau PDF. Ukuran maksimal yang bisa diupload itu 150 KB. Jadi, jika filenya melebihi dari 100 KB, file tidak akan terupload dan tersimpan. Jadi apabila teman-teman ijazahnya itu difoto dari handphone, usahakan dikompres terlebih dahulu agar filenya di bawah 150 KB agar bisa terupload dan tersimpan. Nah, setelah diupload, teman-teman isi alamat unit kerja, nama kantor. Nah, kerjanya di mana? Tadi karena kerjanya di RSUD Koja, di sini pilih RSUD Koja. Lalu isi alamat kantor. Nah, setelah itu isi kota Jakarta Utara, karena di RSUD Koja masuk wilayah Jakarta Utara. Status kepegawaian diisi sesuai dengan status pegawai teman-teman, tenaga honorer, PNS, atau yang lainnya. Lalu diisi jabatan dan telepon kantor. Setelah itu isi email. Nah, email ini wajib diisi karena bertanda bintang. Pengisian email ini diusahakan email yang aktif. Penulisan email juga jangan sampai salah. Karena apabila pengisian email salah, maka informasi pemberitahuan pendaftaran dan nomor virtual account tidak akan masuk ke email kita karena penulisan email kita salah. Jadi usahakan pada saat penulisan email itu harus benar.
dan email yang aktif. Kemudian ulangi email di sini, diisi email yang atas juga disamakan. Setelah itu klik daftar. Nah, setelah teman-teman klik daftar, itu teman-teman tidak akan langsung mendapatkan email pemberitahuan pendaftaran karena data akan diverifikasi terlebih dahulu tingkat DPK, DPD, dan DPW. Jadi setelah teman-teman mendaftar, usahakan teman-teman mengkonfirmasi atau melapor ke DPK sesuai yang dipilih, karena tadi memilih daftar di DPK PPNI RSUD Koja. Jadi teman-teman konfirmasi ke DPK PPNI RSUD Koja. Teman-teman konfirmasi untuk permohonan verifikasi pendaftaran anggota baru PPNI-nya. Nah, setelah nanti data diverifikasi tingkat DPK, teman-teman akan mendapatkan nomor virtual account pembayaran yang contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jika dari DPK sudah memverifikasi pendaftaran anggota PPNI teman-teman, nanti teman-teman mendapatkan virtual account pembayaran seperti ini. Nah, pembayaran virtual account ini bisa dilakukan melalui ATM atau m-banking. Untuk cara pembayarannya, teman-teman tinggal pilih menu transfer, lalu pilih bank tujuannya bank BNI. Setelah itu, masukkan tagihannya, total tagihan 360.000. Nah, 360.000 itu perinciannya uang pangkal untuk sekali daftar 100.000 dan 260.000 untuk iuran PPNI pada saat teman-teman mendaftar. Misalkan teman-teman mendaftar tahun ini 2021. Jadi iuran PPNI yang baru dibayar itu baru tahun 2021. Sejumlah 260.000 ditambah uang pangkal 100.000, total 360.000. Nah, ini untuk pendaftaran dan pembayaran iuran PPNI-nya baru tahun 2021. Setelah teman-teman membayar virtual account ini, teman-teman tidak akan langsung mendapatkan nomor NIRA dan pasportnya, karena data pembayaran ini akan diverifikasi terlebih dahulu oleh DPP PPNI. Itu kurang lebih 3 kali 24 jam setelah pembayaran. Nah, setelah diverifikasi tingkat DPP, barulah diterbitkan nomor NIRA dan pasportnya yang dikirim oleh DPP PPNI ke email teman-teman pada saat mendaftar. Jadi setelah bayar, teman-teman nanti data pembayaran diverifikasi, baru nanti diterbitkan nomor NIRA dan pasportnya. Nah, jadi setelah teman-teman mendaftar, usahakan teman-teman mengkonfirmasi ke DPK yang dipilih pada saat mendaftar agar data teman-teman bisa diverifikasi tingkat DPK dan mendapatkan nomor virtual account pembayaran. Nah, sekian video tutorial dari PPNI Jakarta Utara. Semoga video ini membantu untuk teman-teman perawat yang kesulitan dalam mendaftar online PPNI. Nah, sekian video tutorial ini. Sekali lagi, jangan lupa di-klik tombol lonceng dan subscribe-nya agar PPNI Jakarta Utara semakin berkembang dan kami semakin semangat lagi untuk membuat video tutorial-tutorial berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DPD PPNI Jakarta Utara. Berkumpul dan bergerak menuju perubahan. Terima kasih.